Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, Ibu senang dengarnya. Semuanya baik-baik saja. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kewajiban dan hak dalam berpakaian. Ada yang tahu kewajiban dan hak dalam berpakaian itu apa ya? Jadi Ibu akan menjelaskan pengertian dari hak. Hak itu adalah segala sesuatu yang semestinya diperoleh dari orang lain. Sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang semestinya kita berikan kepada orang lain. Di sini pembahasan kita adalah kewajiban dan hak dalam berpakaian. Apa sih kewajiban dan hak dalam berpakaian itu? Contohnya ini, kewajiban itu menggunakan pakaian yang tidak menimbulkan nafsu bagi orang lain. Kenapa? Karena dalam berpakaian itu kita harus berpakaian dengan rapi, dengan baik, tidak terbuka, harus tertutup dan rapi, tidak kotor sama sekali. Sehingga orang yang melihat pakaian kita, melihat penampilan kita itu, oh ini penampilannya rapi, oh ini penampilannya bersih, oh ini penampilannya sangat bagus di mata orang lain. Yang kedua yaitu menggunakan pakaian sesuai norma dan adat istiadat yang berlaku. Yang ketiga yaitu menggunakan jenis pakaian sesuai peraturan yang berlaku. Menggunakan jenis pakaian sesuai peraturan yang berlaku itu maksudnya itu kita harus berpakaian yang tertutup, harus berpakaian yang rapi, tidak terbuka sama sekali, sehingga tidak menimbulkan nafsu nafsu dari orang lain tersebut. Yaitu hak itu yang pertama, kita harus memakai pakaian yang kita sukai. Yang kedua, mengenakan pakaian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Karena kita berpakaian, kita tidak boleh memaksakan diri. Misalnya kita tidak boleh memaksakan diri untuk berpakaian yang mahal-mahal, berpakaian yang terlalu terbuka. Kita harus memakai pakaian sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan orang sekeliling kita. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak diri kita sendiri. Yang ketiga, kebebasan dalam jumlah pakaian yang dimiliki. Kita boleh saja membeli pakaian yang kita sukai. Kita boleh saja bebas memiliki pakaian, dan intinya kita tuh harus berpakaian dengan norma lingkungan dan keadaan kita. Kita akan membahas tentang gimana sih dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya orang yang tidak berpakaian misalnya dalam malam hari. Kalau kita tidak berpakaian dalam malam hari, bisa menimbulkan sakit, masuk angin. Jadi walaupun pada malam hari kita tuh harus berpakaian, misalnya pakai baju tidur, pakai baju yang panjang, yang tertutup, yang tebal, karena pada malam hari itu kan cuacanya dingin. Jadi kita tuh harus memakai pakaian. Pada siang hari juga kita juga harus memakai pakaian, tetapi memakai pakaian sesuai dengan kebutuhan
kebutuhan pada hari itu. Misalnya cuaca panas, kita tidak bisa memaksakan memakai pakaian yang bersifat tebal, bersifat terlalu mewah atau gimana. Kita harus misalnya memakai kaos, karena kaos itu kan tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis, hanya sedang saja, sehingga dalam waktu kita memakai itu terlihat nyaman, terlihat tidak terlalu panas, terlihat rapi. Pada cuaca hujan atau musim lainnya, kita harus berpakaian sesuai dengan kebutuhan tersebut. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang bersyukur memiliki pakaian. Di sini ada yang ingin maju? Oh, kalau tidak ada, Ibu akan membacakannya. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti sudah selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Nah, Ibu sudah membaca teks yang ada di depan. Selanjutnya kita akan bersama-sama menjawab soal yang berada di tabel di sini. Di sini ada kolom kewajiban, di sini ada kolom hak. Ini sudah terdapat di dalam teks yang di sini, teks tersebut. Misalnya kewajiban. Apa sih kewajiban dalam teks bersyukur memiliki pakaian? Kewajibannya itu yaitu kita bersyukur memiliki pakaian. Karena kewajiban bersyukur memiliki pakaian itu adalah kalimat yang tepat pada kolom tersebut. Yang selanjutnya dalam kolom kewajiban menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Karena kita tidak wajib memaksakan diri untuk berpakaian yang terlalu berlebihan, karena itu tidak baik. Yang ketiga, wajib mengenakan pakaian dengan hati-hati, karena kita tidak boleh terlalu berlebihan memakai pakaian yang terlalu terbuka, karena mata orang-orang bisa melihat. Yang pertama adalah penampilan kita. Yang keempat, wajib berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Nah, di Indonesia tersebut, kalau misalnya kita memakai pakaian yang terlalu terbuka, misalnya pakaian yang di atas di atas perut, itu kan bukan kebiasaan orang Indonesia kan, karena kebiasaan orang Indonesia itu berpakaian yang tertutup, seperti Ibu gunakan sekarang kayak kemeja, itu kan tertutup, tidak terlalu terbuka. Di sini ada kolom hak.
hak itu hak menjaga pakaiannya agar tidak kotor dan rusak. Karena kita wajib menyayangi diri kita dengan cara menyayangi pakaian kita. Karena misalnya kita memakai baju putih nih, kalau misalnya baju putihnya kotor, kalau dicuci kan enggak selamanya akan hilang. Jadi kita tuh harus berhati-hati dalam berpakaian sendiri. Kalau misalnya makan, kita harus hati-hati, karena kalau misalnya makanannya tumpah akan kena baju dan pakaiannya kotor. Hak mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya, hak mencuci baju bila kotor. Nah, yang ibu bilang tadi, jika bajunya kotor, kita harus mencucinya langsung. Kita mencuci pakaian itu kan bisa di mesin cuci, bisa menyikatnya, dan sehingga noda di pakaian itu akan hilang. Baiklah, kita sudah membaca teks di depan dan ibu sudah menjelaskan tentang kewajiban dan hak dalam berpakaian. Selanjutnya ibu akan memberi contoh. Sebelum memberi contoh, ibu akan bertanya terlebih dahulu. Di sini ibu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar yang ibu pegang. Ibu akan satu-satu menanyakan satu gambar ini dan ibu akan menjelaskannya. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ini ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar memakai pakaian menutup aurat. Kenapa gambar ini memakai menutup aurat? Karena anak ini sedang memilih pakaian yang rapi, yang panjang, yang menutupi aurat, yang menutupi dada, seperti gambar tersebut. Yang kedua yaitu gambar ini. Gambar, ada yang tahu ini gambar apa? Nih, gambar anak yang sedang berkaca. Ya, ini yaitu anak yang sedang merapikan pakaiannya. Yang ketiga, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar anak yang sedang melihat pakaiannya yang kotor. Jadi kita tuh kalau sedang main, sedang makan, harus berhati-hati agar pakaiannya tidak kotor. Yang selanjutnya yaitu tentang, ada yang tahu nggak ini? Ibu dan anak yang sedang menyetrika. Berarti ini adalah gambar tentang menyetrika pakaian dengan rapi. Karena sesudah pakaian itu dicuci, pakaian kan akan terlihat kusut kan. Agar terlihat rapi, pakaian itu harus kita gosok. Yang selanjutnya itu, ada yang tahu nggak ini gambar tentang apa? Yo, ini adalah gambar tentang seorang anak yang sedang ingin pergi sekolah. Dia memakai pakaian seragam pakaian sekolahnya. Jadi di sini ibu udah menjelaskan tentang kewajiban dan hak dalam berpakaian. Ibu akan ulangi lagi. Kewajiban dan hak dalam berpakaian. Kewajiban itu adalah sesuatu yang semestinya kita peroleh, sedangkan hak itu adalah sesuatu yang semestinya kita berikan kepada orang lain. Jadi sudah cukup ilmu yang ibu berikan pada hari ini. Ada yang ingin memimpin doa?
kita yang imam memimpin doa siapa? Kita akan berdoa terlebih dahulu, berdoa untuk pulang, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, itulah sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu besok anak-anak. Sampai jumpa.